Statement YAML yang kedua adalah update. Update berarti sesuatu yang baru kan? Nah, statement update ini digunakan untuk memodifikasi field yang terdapat di dalam baris suatu tabel. Jadi, suatu field yang udah ada nih. Misal, namanya Bambang. Lalu, ternyata ada kesalahan pada saat memasukkan data. Seharusnya namanya Rina. Kan beda banget tuh. Kalau semisal harus ngulangin lagi dari awal kan ribet. Maka dari itu dibuatlah sebuah statement bernama update untuk memudahkan kita saat kita akan memodifikasi atau mengedit suatu data. Sintaksnya adalah update. Jangan lupa untuk tuliskan statementnya terlebih dahulu ya. Update, lalu nama tabel, set. Set adalah kita mau mengubah yang mana sih? Kita mau mengubah di kolom yang mana? Sebenarnya tadi kita mau mengubahnya kolom nama, berarti set nama. Lalu sama dengan isi field yang terbaru. Nah, dari yang lama itu, yang terbaru itu apa? Berarti kan tadi yang terbaru adalah Rina. Berarti set nama sama dengan Rina. Where adalah parameter dari baris yang akan dimodifikasi. Jadi where itu patokannya. Mau diganti, yang mau dimodifikasi itu baris yang mana? Kan tadi udah tuh kolom mana. Berarti kita perlu cari juga baris yang mana agar tidak salah memasukkan. Kalau kita cuma tahu kolomnya doang kan nanti nggak tahu ya kita mau baris yang mana, dan itu malah akan mengakibatkan error. Dari itu kita harus jelas kolomnya di mana, barisnya di mana. Misal tadi nama, berarti update tabel mahasiswa. Set nama sama dengan Rina. Where NIM sama dengan 002. Daripada kita hanya membayangkannya, langsung saja kita praktekkan sintaksnya. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa tabel itu ada tabel parent dan tabel child. Kita sudah memasukkan data pada tabel parentnya. Nah, setelah itu saya tadi juga sudah memasukkan data di tabel child, yaitu tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswanya ini sudah ada datanya. Nah, kita ingin mengupdate salah satu field yang ada di tabel mahasiswa, yaitu si nama mahasiswa yang namanya Bambang. Masa seorang Bambang jenis kelaminnya perempuan? Kan aneh ya. Jadi, kita akan mengupdate atau mengedit atau memodifikasi si nama Bambang ini menjadi Rina. Nah, di sini itu ada di baris kedua. Jadi berarti kita akan mengupdate salah satu field yang ada di baris kedua. Bisa banget, langsung aja kita ketikkan statementnya. Update TBL mahasiswa set nama MHS. Siapa nih yang baru? Namanya tadi yang baru berarti Rina kan? Oke, Rina. Lalu where? Di mana kita akan menggantikan suatu field menjadi Rina. Nah, yang mau kita ganti adalah Bambang di baris kedua. Nah, kita menggunakan parameternya adalah NIM. Jadi, where NIM sama dengan 67/2018/002. Saja kita langsung klik run.
Jika berhasil update, maka akan muncul message one rows updated. Kita buktikan ya apakah sudah berubah dari Bambang menjadi Rina. Tara, jadi fieldnya sudah berubah. Di baris kedua, yang tadinya nama mahasiswanya adalah Bambang, sekarang sudah berubah menjadi Rina. Oke, jadi statement query-nya tidak berbeda jauh dengan update yang tidak menggunakan subquery. Perbedaannya adalah di saat kita akan men-set data yang baru, itu kita menggunakan subquery, yaitu ada beberapa statement di dalam satu sintaks. Jadi di sini ada statement update dan juga ada statement select, di mana hal ini yang mengakibatkan sintak ini disebut sebagai subquery. Kita akan mengupdate field yang ada di dalam kolom uang saku, di mana yang akan kita ganti adalah uang saku pada baris yang mempunyai NIM 682018-001. Jadi sama seperti biasanya, update, lalu nama kolomnya yaitu tabel mahasiswa, set uang saku, karena yang akan kita update adalah field yang ada di kolom uang saku. Nah, kita mau ganti field baru apa? Nah, field yang baru itu berasal dari field yang ada di baris mahasiswa yang mempunyai NIM 682018-003 dengan menggunakan subquery. Jadi sini kita select uang saku from tabel mahasiswa, where-nya adalah NIM 60/2018-003. Dan yang akan diganti adalah field yang ada di baris mahasiswa yang mempunyai NIM 68/2018-001. Langsung saja kita run. Nah, di sini berhasil diupdate. Untuk membuktikan apakah benar-benar sudah diupdate di mana uang saku dari baris NIM 68/2018-001 apakah sudah berganti menjadi uang saku yang ada di baris mahasiswa yang mempunyai NIM 60/2018-003. Langsung saja kita cek. Select bintang from tabel mahasiswa. Run. Nah, sekarang sudah terupdate datanya. Jadi uang saku yang dimiliki oleh mahasiswa berNIM 68/2018-001 sudah sama dengan mahasiswa yang mempunyai NIM 60/2018-003. Jadi sudah terupdate dengan uang saku milik mahasiswa di baris yang mempunyai NIM 60/2018-003. Statement di ML yang ketiga adalah delete. Pasti sudah tahu kan arti dari delete itu apa? So, benar banget. Kalau delete itu digunakan untuk menghapus. Nah, yang dihapus itu apa sih? Yang dihapus adalah baris pada suatu tabel. Jadi satu baris dalam suatu tabel, bukan kolom ya. Jadi yang bisa dihapus itu adalah barisnya. Jadi di ML itu kita bermain-main dengan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tabel, bukan tabel itu sendiri. Karena kalau tabel itu sendiri nanti kita akan jatuhnya sebagai sebuah skema. Itu akan berbeda lagi, itu ada di DDL. Nah, sintaksnya seperti apa sih? Sintaksnya adalah delete from nama tabel, where. Sama seperti saat statement update, bahwa where adalah merupakan parameter dari baris yang akan dihapus. Misal, delete from tabel mahasiswa, where NIM sama dengan 002. Berarti yang dihapus adalah baris di mana mahasiswa memiliki NIM 002. So, langsung saja kita praktekkan. Sekarang saya akan menghapus baris ketiga dari tabel mahasiswa. Sintaksnya adalah delete nama tabelnya, delete from tabel mahasiswa, where
Karena saya akan menghapus baris ketiga, maka saya akan menggunakan parameternya adalah nim, dimana nimnya adalah 60 2018 003. Saja kita run. Jika berhasil, maka akan muncul message one row deleted. Artinya, baris yang tadi kita hapus itu berhasil untuk dihapus. Untuk membuktikannya, kita tampilkan data di tabel mahasiswa. Nah, yang tadinya di tabel mahasiswa itu ada 3 baris, hanya tersisa 2 baris. Karena baris yang ketiga sudah kita hapus. Delete juga bisa dikombinasikan dengan subquery. Semisal, saya ingin menghapus baris pertama. Nah, parameternya adalah kode progd yang dimiliki oleh mahasiswa adalah sistem informasi. Kita bisa menggunakan parameter dari tabel yang sama ataupun tabel yang berbeda. Di sini saya menggunakan tabel yang berbeda, yaitu tabel mahasiswa dan tabel progd. Asalkan jelas sintaksnya, maka sintaks ini akan berhasil diproses. Jadi sama seperti delete biasa, yaitu delete from nama tabelnya, yaitu nama tabel mahasiswa, dan parameternya adalah kode progd, di mana kode progd dari tabel progd yang mempunyai nama progd sistem informasi. Yang mau saya hapus adalah baris pertama dari tabel mahasiswa. Oke, langsung saja kita run. Oke, baris berhasil dihapus. Untuk memastikannya apakah benar yang terhapus adalah baris 1, kita langsung cek saja. Select bintang from tabel mahasiswa. Benar, jadi yang terhapus adalah baris pertama, di mana mahasiswa yang mempunyai progd sistem informasi, yaitu kode progd-nya 68. Sekian praktikum kali ini. Jangan lupa untuk mencoba, jangan lupa untuk explore sendiri. Karena BDO itu nggak susah, BDO itu seru banget. Asalkan kalian mau untuk terus-terus mencoba dan terus berusaha. Dan jangan pernah takut error, karena error adalah awal dari kalian bisa menguasai BDO dengan baik. Semangat!